Potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia belakangan ini. Berbagai platform media pun terus mengulas berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari gempa itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Lantas, apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust merupakan gempa bumi yang berukuran sangat besar dan terjadi di zona subduksi. Zona subduksi sendiri adalah wilayah di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng yang terus-menerus bergerak maju satu sama lain dan saling bersentuhan itu dapat menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng dan terjadilah gempa megatrust yang besar. Megatrust merupakan serangkaian proses kejadian ketika salah satu lempeng tektonik yang saling bertemu meluncur dengan lambat pada bagian bawah lempeng lainnya sehingga melibatkan terjadinya gesekan dan benturan. Megatrust yang terjadi di dasar laut menyebabkan wilayah yang berada di sekitar pusat megatrust berpotensi terhadap bahaya tsunami pasca pergerakan antara dua atau lebih lempeng tektonik. Dengan kata lain, megatrust lebih dikenal sebagai gempa tektonik dengan skala yang besar atau tinggi. Dilansir dari buku Geologi Gempa Bumi Indonesia, secara geologi dan tektonik, di Indonesia terdapat 13 segmentasi sumber gempa megatrust dan lebih dari 295 segmentasi sumber gempa sesar yang dinyatakan aktif. Kondisi itulah yang menjadikan aktivitas gempa di Indonesia dapat terjadi kapan saja dalam berbagai magnitudo dan kedalaman hiposentrum. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di tempat pertemuan antara kerak benua dan kerak samudra. Di Indonesia, Pulau Jawa memiliki potensi gempa besar hingga magnitudo 8,8. Berikut ini deretan negara yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Yang pertama adalah Indonesia. Zona megatrust di Indonesia melintasi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Setiap wilayah ini berpotensi menjadi pusat gempa besar termasuk tsunami dahsyat. Yang kedua Jepang, yang juga mengalami ancaman megatrust terutama di sepanjang Palung Nankai. Ketiga Chili. Negara ini sering dilanda gempa bumi termasuk gempa megatrust karena kedekatannya dengan zona subduksi Peru Chili. Dan yang keempat Selandia Baru. Zona subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Australia ini menjadikan Selandia Baru rentan terhadap gempa megatrust. Rumah Dome memiliki fungsi utama sebagai hunian tahan gempa karena strukturnya yang berbentuk setengah bola mampu mendistribusikan tekanan secara merata. Bentuk aerodinamisnya membuatnya lebih stabil dibandingkan rumah konvensional, sehingga tidak mudah runtuh saat terjadi guncangan. Selain itu, rumah Dome biasanya menggunakan bahan ringan namun kuat seperti beton bertulang atau panel komposit yang meningkatkan ketahanannya terhadap gempa. Dengan desain tanpa sudut tajam dan sambungan yang minim, rumah ini dapat meredam getaran lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk daerah rawan gempa.
Selanjutnya yaitu kelebihan rumah dome. Yang pertama, dari segi ketahanan gempa, rumah dome memiliki struktur monolitik yang membuatnya sangat tahan terhadap gempa. Sebaliknya, bangunan konvensional lebih mudah retak dan roboh saat terjadi gempa. Ini menjadikan rumah dome pilihan yang lebih aman di daerah rawan gempa. Selanjutnya yaitu dalam hal efisiensi energi. Rumah dome memiliki isolasi yang lebih baik sehingga lebih hemat energi. Sementara itu, bangunan konvensional cenderung boros energi karena kurangnya isolasi yang efektif. Ini membuat rumah dome lebih ramah lingkungan dan ekonomis dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu kecepatan konstruksi. Rumah dome dapat dibangun lebih cepat berkat teknologi cetak dan airform yang digunakan. Di sisi lain, bangunan konvensional membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Sehingga rumah dome adalah solusi yang efisien untuk proyek-proyek yang membutuhkan pembangunan yang cepat. Selanjutnya yaitu biaya perawatan. Rumah dome memiliki biaya yang rendah karena strukturnya yang kuat dan tahan lama. Sementara itu, bangunan konvensional memerlukan biaya perawatan yang tinggi, terutama untuk perbaikan yang secara berkala. Ini membuat rumah dome lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu keamanan. Dari segi keamanan, rumah dome lebih kuat terhadap bencana seperti gempa dan angin kencang. Bangunan konvensional di sisi lain lebih rentan terhadap bencana tersebut. Keunggulan ini membuat rumah dome menjadi pilihan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan miniatur berbentuk kuba atau rumah dome. Rumah dome ini merupakan alternatif dari bangunan tahan gempa. Di sini ada bahannya, yaitu yang pertama pola plastik atau pola sepak bola itu, lalu yang kedua cutter atau gunting, yang ketiga karton, yang keempat lem tembak, yang kelima cat akrilik, dan yang keenam kardus. Dan prototipe rumah dome yaitu yang pertama, potong bola menjadi setengah bagian, lalu tentukan bagian depan untuk pintu. Setelah itu tempelkan setengah bola ke alas. Selanjutnya, buat rumah standar di sampingnya untuk perbandingan. Lalu, buat getaran sederhana untuk melihat respon rumah dome dibandingkan rumah biasa. Baik, untuk kesimpulannya adalah rumah dome lebih tahan terhadap guncangan gempa daripada rumah biasa karena getaran yang disebarkan merata ke seluruh bangunan. Rumah dome dapat menjadi solusi alternatif rancangan bangunan di daerah rawan gempa. Bentuk rumah dome tidak selalu berbentuk bulat saja, namun dapat dikembangkan lebih luas dengan tetap menerapkan prinsip tanpa sudut.